Batalion Malaika dan Sparta Rusia rebut Bandara Donetsk. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia bersama unit milisi Republik Rakyat Donetsk mengklaim keberhasilan memukul pasukan militer Ukraina dan merebut Bandara Internasional Donetsk Sergei Prokofiev Senin 7 November 2022. Kabar keberhasilan pasukan militer Rusia dan kesekutunya merebut Bandara Internasional Donetsk pertama kali dikabarkan oleh koresponden militer Rusia Semyon Pegov. Informasi dari Pegov kemudian diteruskan ke publik oleh Kolonel Artem Zoga dari Unir Pengintai Batalion Sparta Milisi DPR. Menurut Zoga, laporan Pegov sudah diverifikasi dan ia juga sudah mengunggah video serangan ke Bandara Internasional Donetsk. Sehari sebelum kemarin Semyon Pegov, koresponden militer melaporkan bahwa wilayah Bandara Donetsk telah sepenuhnya dibersihkan, ucap Zoga. Saya mengonfirmasi kata-katanya dan mengunggah rekaman video dari penyerbuan benteng musuh terakhir di Bandara Donetsk. Katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, seluruh bangunan di Bandara Donetsk telah dikuasai pasukan DPR sejak 2015. Akan tetapi setelah berhasil dikuasai pasukan milisi justru tak menempati bandara yang memiliki luas lebih dari 10 km persegi itu. Lebih lanjut, Zoga menyatakan pasukannya bersama Batalion Malaikat Mikhail dan Brigade Artileri ke-238 Angkatan Darat Rusia berhasil memukul mundur unit militer Ukraina hingga ke sekitar Jalan Raya M4. Pertempuran yang melibatkan milisi DPR dan unit khusus militer Rusia sudah berlangsung sejak lebih dari sebulan lalu. Kami merebutnya Bandara Donetsk lebih dari sebulan yang lalu, tetapi kami memutuskan untuk mengibarkan spanduk ketika kami mendorong pasukan musuh kembali ke belakang Jalan Raya M4 untuk berada di sisi yang aman, ujar Zoga. Putin ngeri, Rusia resmi kuasai nuklir Ukraina terbesar Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali melakukan manuver di tengah berita kekalahan yang dialami sejumlah tentara Rusia. Kali ini ia menandatangani edikrit terbaru yang resmi mencaplok pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina Zaporizhia. Zaporizhia adalah PLT nuklir terbesar di Eropa. Ini terletak 5.000 km lebih dari ibu kota Ukraina, Kiev. Keputusan presiden tentang nasib fasilitas itu diterbitkan pada hari Rabu, tulis media Rusia RT News dikutip Kamis 6 Oktober. Pembangkit tersebut akan dioperasikan oleh anak perusahaan raksasa tenaga nuklir milik negara Rusia, Rosatom. Tulisnya mengutip dekret Putin, untuk saat ini itu akan terus berfungsi di bawah lisensi yang dikeluarkan Ukraina, sampai setara Rusia diperoleh, bunyi dekret lagi. Langkah ini dilakukan Moskow setelah menyelesaikan penggabungan 4 wilayah Ukraina di timur, yakni Kherson, Donetsk, Lugansk termasuk Zaporizhia. Pro-Rusia di sini mengklaim memenangkan referendum terkait penggabungan dengan Kremlin. Pemungutan suara tersebut dengan tegas ditolak Ukraina dan Baratnya yang mengecam kemenangan sebagai suara palsu. PLT nuklir Zaporizhia sebenarnya telah menjadi sasaran serangan rudal, artileri, dan drone berulang kali sejak serangan Rusia digencarkan ke Ukraina. Rusia sendiri mengambil alih pembangkit nuklir itu di awal serangan Maret lalu. Konflik Rusia dan Ukraina telah terjadi sejak Februari 2022. Dalam cuitan Twitter terbarunya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tengah mempercepat pembicaraan negara itu bergabung ke NATO. Ural, pasukan Ukraina mundur, Rusia kuasai kota Ukraina ini. Rusia untuk kesekian kalinya kembali menguasai sejumlah wilayah di Ukraina. Kali ini Kremlin mengambil alih Severodonetsk, kota wilayah timur Ukraina setelah pertempuran selama berminggu-minggu. Kemenangan ini menjadi titik krusial dalam strategi kemenangan Rusia, apalagi pada Jumat lalu, militer Ukraina terpaksa mundur ke garis perbatasan di Lysychansk, kota dekat Severodonetsk setelah kalah persenjataan. Kota ini telah sepenuhnya dikuasai Rusia, kata Alexander Stryuk, wali kota Severodonetsk, mengutip AFP Sabtu 26 Juni. Separatis pro-Rusia beberapa jam sebelum pernyataan itu menyampaikan bahwa pasukannya dan sekutu telah memasuki wilayah Lysychansk yang tepat berada di seberang sungai Severodonetsk. Pertarungan di jalanan kini sedang terjadi, kata representatif dari separatis Andrei Maroko. Rusia memang telah mengubah fokus ke timur regional Donbas sejak melakukan serangan militer dalam 4 bulan terakhir. Jika Lysychansk dikuasai Rusia, kini bisa fokus pada wilayah Kramatorsk dan Sloviansk di barat yang ujungnya untuk menguasai Donbas. Serangan militer Rusia ini dianggap seperti membangunkan raksasa yang tertidur. Raksasa yang dimaksud adalah negara-negara Eropa yang menyatakan siap melawan dengan sekutu tenaga terhadap aksi Rusia.
Pakar militer Eropa Nikolai Strumont menyatakan saat ini benua biru itu sedang menyatakan solidaritasnya. Ini dapat mengacaukan rencana Putin untuk berhasil di Ukraina. Pakar itu kemudian menjelaskan rencana Putin untuk perang pendek juga sekarang dengan cepat menjadi angan-angan. Diketahui serangan sudah masuk ke hari ke-121 dan Rusia masih belum dapat menguasai ibu kota Ukraina, Kiev. Hari ini Scholz menyatakan komitmennya ke Ukraina selama itu membutuhkan dukungan Jerman adalah pengakuan yang jelas bahwa Putin tidak akan diizinkan untuk berhasil di Ukraina. Putin telah membangunkan raksasa yang sedang tidur, tambahnya. Pembangkit tersebut akan dioperasikan oleh anak perusahaan raksasa tenaga nuklir milik negara Rusia, Rosatom. Tulisnya mengutip dekret Putin, untuk saat ini itu akan terus berfungsi di bawah lisensi yang dikeluarkan Ukraina, sampai setara Rusia diperoleh, bunyi dekret lagi. Langkah ini dilakukan Moskow setelah menyelesaikan penggabungan 4 wilayah Ukraina di timur, yakni Kherson, Donetsk, Lugansk, termasuk Zaporizhia. Pro-Rusia di sini mengklaim memenangkan referendum terkait penggabungan dengan Kremlin. Pemungutan suara tersebut dengan tegas ditolak Ukraina dan Baratnya, yang mengecam kemenangan sebagai suara palsu. PLT nuklir Zaporizhia sebenarnya telah menjadi sasaran serangan rudal, artileri, dan drone berulang kali sejak serangan Rusia digencarkan ke Ukraina. Rusia sendiri mengambil alih pembangkit nuklir itu di awal serangan Maret lalu. Konflik Rusia dan Ukraina telah terjadi sejak Februari 2022. Dalam cuitan Twitter terbarunya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tengah mempercepat pembicaraan negara itu bergabung ke NATO. Pasukan Ukraina mundur, Rusia kuasai kota Ukraina ini. Rusia untuk kesekian kalinya kembali menguasai sejumlah wilayah di Ukraina. Kali ini Kremlin mengambil alih Severodonetsk, kota wilayah timur Ukraina setelah pertempuran selama berminggu-minggu. Kemenangan ini menjadi titik krusial dalam strategi kemenangan Rusia, apalagi pada Jumat lalu, militer Ukraina terpaksa mundur ke garis perbatasan di Lysychansk, kota dekat Severodonetsk setelah kalah persenjataan. Kota ini telah sepenuhnya dikuasai Rusia, kata Alexander Stryuk, wali kota Severodonetsk, mengutip AFP Sabtu 26 Juni. Separatis pro-Rusia beberapa jam sebelum pernyataan itu menyampaikan bahwa pasukannya dan sekutu telah memasuki wilayah Lysychansk yang tepat berada di seberang sungai Severodonetsk. Pertarungan di jalanan kini sedang terjadi, kata representatif dari separatis Andrei Maroko. Rusia memang telah mengubah fokus ke timur regional Donbas sejak melakukan serangan militer dalam 4 bulan terakhir. Jika Lysychansk dikuasai Rusia, kini bisa fokus pada wilayah Kramatorsk dan Sloviansk di barat yang ujungnya untuk menguasai Donbas.